akan tampilkan yaitu kisah yang diceritakan oleh Gus Baha. Karena apa? Kisah ini tidak bersanad dan bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih tentang fitnah kubur. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Sayyidina Ali itu pernah minta kasaf sama Allah. Saya percaya tidak semua orang alami marbuka ditanya itu. Ya Allah, saya minta kasaf. Kasaf itu ngerti alam gaib. Oke. Ingin tahu Umar. Jadi diam-diam Sayyidina Ali itu ya mangkal sama Sayyidina. Mongkok perasingon. Agar wong kok tahu disentak. Jajal wani nyentak malaikat ora itu kata Sayyidina. Nah, teman-teman, jadi pertanyaannya ya, apakah kisah tersebut itu sahih? Dan kisah ini sering didengung-dengungkan oleh kelompok sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada YouTuber yang seringkali mengedukasi dan memberikan sajian dari Ustadz Salafi Wahabiyah, yaitu Ustadz Al-Fatih ya. Berani-beraninya mengkritik sekaligus mengatakan Gus Baha itu tidak bersanad, atau berani nyenggol Gus Baha. Siapa yang tidak tahu dengan Gus Baha? Saya anggap tuduhan ini atau penyampaian ini hanyalah sesuatu yang tidak begitu penting ya. Dikarenakan apa? Karena ada beberapa hal yang dipotong oleh Ustadz ini di saat menyimak dan juga mengamati dari apa yang disampaikan oleh Gus Baha tentang masalah sesuatu yang bersifat karomah ya, tentang masalah di dalam kuburan. Tapi Ustadz ini kok memenggal video dan memotong video dan kemudian memberikan satu kesimpulan Gus Baha itu tidak bersanad dengan beberapa cerita-cerita yang seperti itu. Apalagi tidak dikatakan sahih. Jadi yang paling sahih itu ya Ustadz ini penerus atau kader dari Salafi Wahabi. Kita simak dulu. Akan tampilkan yaitu kisah yang diceritakan oleh Gus Baha. Karena apa? Kisah ini tidak bersanad dan bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih tentang fitnah kubur. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Sayyidina Ali itu pernah minta kasaf sama Allah. Saya percaya tidak semua orang alami marbuka ditanya itu. Ya Allah, saya minta kasaf. Kasaf itu ngerti alam gaib. Oke. Ingin tahu Umar. Jadi diam-diam Sayyidina Ali itu ya mangkal sama Sayyidina. Mongkok perasingon. Agar wong kok tahu disentak. Jajal wani nyentak malaikat ora itu kata Sayyidina. Nah, teman-teman, jadi pertanyaannya ya, apakah kisah tersebut itu sahih? Dan kisah ini sering didengung-dengungkan oleh kelompok sufi. Ya, jadi seperti itu. Jadi Ustadz ini yang fahamnya faham Salafi Wahabi. Mengapa saya mengatakan fahamnya Salafi Wahabi? Karena seringkali yang menjadi rujukan oleh Ustadz ini adalah Ustadz Salafi Wahabi. Tapi ini bukti nyata bahwa dari kelompok Salafi Wahabi itu seringkali gegabah dan juga terburu-buru menilai seseorang, terburu-buru menyimpulkan apa yang menjadi sikap seseorang, kemudian tidak memahami secara utuh dan kemudian disimpulkan Gus Baha tidak bersanad. Kacau ini. Jadi anak SD mau mengomentari orang yang sudah mendapatkan gelar doktor. Ya ini orangnya. Dia memotong video dengan beberapa cerita itu dianggap tidak sahih. Apalagi seringkali dianggap oleh dari sufi-sufi aswaja. Padahal yang disampaikan Gus Baha itu simak dulu ya, simak. Ya, Nabi Ibrahim tuh orang paling sukses bikin wajah alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Terus ini Nabi Muhammad ya, diperhatikan. Itu sampai kita sekarang diajari ilmu mantek. Ilmu mantek itu logika yang nggak terbantahkan. Karena mau tidak mau. Kata Imam Syafi'i, fa innal uqula muttarratun ila qabulil haq. Karena akal akan dipaksa menerima kebenaran. Karena sudah janjinya Allah, yusabbitu walladzina amanu bil qaulits tsabit. Sing jelas itu nomor satu tuh al qaulits tsabit. Memang itu logika yang masuk akal. Jadi jangan kira semua orang ditanya marabbuka, ndak. Banyak ulama yang nggak ditanya. Masyhur itu dalam cerita keramat-keramat. Ada guru tauhid ngajarin tauhid. Setelah ditanya mungkar nakir, Imam Malik datang. Kamu nanya ini, man rabbuka man nabiyuka, kamu tahu ini guru Umul Barohin yang tukang ngaji tauhid. Guru tauhid kok ditanya apa? Tauhid. Dan saya percaya cerita-cerita seperti itu karena secara umum itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanul lahumul busyra fil hayatid dunya
wa fil akhirah. Artinya kalau wali itu kok ditanya mungkar nakir berarti ngalami ketakutan. Karena di situ kan digambarkan mungkar nakir itu sewangar, bawa godam. Kalau yang tanya nggak bisa dipukul sampai ajur sak walang-walang. Pokoknya ceritanya kan seru seperti itu. Nah itu kalau betul begitu terus ayat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kayak apa? Karena orang itu akan mengalami seperti yang dirasakan anak. Nah itu kan apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu berdasarkan atau berlandaskan ayat Al-Quran. Ala auliya ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi beliau memberikan penjelasan atau mengkomparasikan dari berbagai cerita dan kemudian dengan kajian Al-Quran sekaligus tafsirnya. Jadi beliau itu mengupas tuntas tentang masalah kalimat la khaufun. Kalimat la khaufun dan kemudian dikontekstualkan dengan su'alul qabri atau fitnah kubur atau pertanyaan dalam kuburan yang berangkatnya dari mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir kita kenal adalah sosok malaikat yang begitu seram ya bagi kita. Karena apa? Karena beliau itu Gus Baha memberikan satu kajian dari berbagai tauhid dan kemudian cerita-cerita yang disampaikan oleh para ulama yang bersifat keramat atau karomah dan kemudian dikomparisikan dengan ayat Al-Quran dan sesuai dengan tafsiran. Jadi kan beliau mengajak umat ini memberikan satu pemikiran yang logis menurut kajian-kajian agama. Karena beliau mengkontekstualkan terkait dengan beberapa orang yang mempunyai keistimewaan. Ya, mempunyai pangkat lah. Seperti orang-orang soleh, orang-orang wali dan orang-orang wali dan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan kemudian dikaitkan dengan beberapa cerita ulama. Ada beberapa ulama, ada beberapa orang soleh yang tidak dipertanyakan oleh malaikat mungkar nakir. Jadi beliau itu menyajikan satu kajian yang sangat begitu luas. Malah ustadz-ustadz ini yang baru yang baru paham dengan beberapa kajian sunnah dan mengatakan itu tidak ada sanadnya, apalagi tidak sahih. Jadi merasa mereka itu paling sahih. Tapi kesalahan yang sangat begitu besar ketika menyajikan satu reaction video yang dari Gus Baha itu kok dipotong-potong, tidak disampaikan secara utuh, dan apalagi tidak diputar secara utuh. Lah, ini satu hal yang sangat begitu kurang pas untuk bagi pendengar. Jadi seperti itu, ciri-ciri mereka itu ya terburu-buru menghakimi apa yang disampaikan para ulama, apa yang disampaikan oleh para gus, apa yang disampaikan oleh para kiai. Ya pokoknya ketika tidak ada sunnah, tidak ada Quran yang menjelaskan wah itu bid'ah, itu syirik dan sebagainya. Ini kesalahan yang begitu fatal ya, ketika menyatakan Gus Baha hal yang seperti itu tidak bersanad, karena tidak dipahami dari awal sampai terakhir. Dan jangan-jangan Ustadz ini malah tidak paham apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Jadi seperti itu ya. Gitu Ustadz Salafi Wahabi. Ya gitulah. Jangan terburu-buru ya kita menyampaikan, apalagi mereaction video seorang kiai atau Gus. Kita pahami dengan baik, menjelaskan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.